Bismillah. Allah Ta'ala wa ta'alim tadhakkur wal-intibah wal-ibadah wal-istifadah wal-athara termasuk di kitabillah wa sunnati rasul amal bihimah ibtiqa maradati wa thawabi wa syaraka basra fatimah innal mawti an syafina rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah sallallahu innal wa ya abai wa ikhwani min abdai muslimin wa zawji dhurriyyatih al-baita jama'i jamita awliya ulama wa syuhada wa salihin khususun wa syafi'in din Allah yudi darajati wa jannah barakati wa suralihim wa anwarihim wa ulumihim wa bahatim din dunia wal akhirah wa min kulli niyyah salihah fi khairatin dunia wal akhirah wa khatiman dal maut bi abiyah wa ala ma nawa nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu ala rasulillah nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan kita yang lalu daripada tafsir surah Al-Ahzab, daripada tafsir Al-Baghawi, terakhir dalam surat Al-Ahzab pada ayat 59, dan sekarang yaitu pada ayat 60 sudah, 61 dah. Ya. Yaitu firman Allah SWT, la illam yantahi al-munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka biha illa qalila mal'unina aina thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Sampai ayat berapa kemarin? 61 belum ya? Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, wal murjifuna, dan orang yang menyebarkan kabar bohong, berita hoax, fil Madinah, di kota Madinah. Jadi orang-orang munafikin semua itu sifat-sifat dari kaum munafikin yang menghancurkan daripada masyarakat Islam dari dalam. Ini jika mereka tidak berhenti, orang-orang munafik itu, dan mereka orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, dan juga orang yang menyebarkan kabar bohong, mereka tidak berhenti dari apa yang mereka lakukan. Sebagian menyatakan orang yang punya penyakit itu para orang yang berzina, pelacur dan sebagainya, atau orang yang menciptakan berita bohong di kota Madinah. Ya. Yaitu ketika Rasul
mengumpulkan daripada pasukan-pasukan bahwa mereka ini suka menyebarkan daripada berita bohong bahwasanya mereka pasukan ini terbunuh atau terkalahkan, padahal tidak. Menyebarkan berita-berita bohong. Lalu riannaka bihi, maka kami akan memerintahkan kamu ya Muhammad untuk nugriyannaka bihi, untuk menyerang mereka, memerangi mereka. Tsumma la yujawirunaka fiha illa qalilan, kemudian mereka tidak akan menjadi tetanggamu di kota Madinah melainkan dalam waktu yang sebentar. Artinya ketika mereka melakukan semua itu, gangguan-gangguan tadi kepada kaum munafikin, Allah akan memerintahkan Rasul untuk bertindak tegas. Sebab selama ini Rasul tidak membunuh mereka karena mereka masih dianggap muslim memang. Karena mereka orang munafik ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga berkali-kali Sayyidina Umar ingin menindak tegas orang-orang munafik, dilarang oleh Rasul SAW. Ya Umar, jangan kamu bunuh seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang sering banyak mengeluarkan ucapan-ucapan yang yang merusak di masyarakat, seperti Qissatul Ifki dan sebagainya, menebarkan berita bohong tentang Siti Aisyah radhiyallahu anha dan sebagainya. Itu ulah dari orang-orang munafikin. Belum lagi di surat Munafikun itu diabadikan oleh Allah perkataan mereka di surat Munafikin. Raja'na ilal Madinati lalu bijana al-azu minal adzan. Lihat saja Muhammad itu, katanya Abdullah bin Ubay. Mereka waktu peperangan Ghazwatul Muraisi tahun ke-6 Hijrah, ketika dalam perjalanan menuju kota Madinah, dari peperangan itu mereka berbisik-bisik sama orang munafik. Dari Raja'na al-Madinah itu diabadikan surah Al-Munafikun. Kalau kita sudah pulang ke kota Madinah, kita akan mengeluarkan, ini orang yang kuat dari kita akan mengeluarkan orang yang lemah. Jadi kaum munafikin ingin mengusir Rasulullah SAW dan para sahabat dari kota Muhajirin, dari kota Madinah. Juga perkataan mereka juga di surat Munafikun, surah Al-Munafikin diabadikan pula. La tunfiqu ala man inda Rasulillah SAW hatta yanfaddu. Jangan kalian membelanjakan harta kalian kepada orang-orang yang ada di sekitar Muhammad, supaya mereka tercerai-berai. Jangan kalian sokong. Itu ucapan orang munafik. Itu semua diabadikan di surat Al-Munafikun. Di surat Al-Munafikin, surat Al-Munafikin satu surat khusus membongkar daripada aib daripada orang-orang munafik. Dan berita itu disampaikan oleh sahabat Zaid bin Arqam kepada Rasulullah, karena Zaid bin Arqam ketika itu diajak ikut berkumpul. Dan situ kebetulan Zaid bin Arqam mendengar langsung perkataan orang munafik, dilaporkan ke Rasulullah SAW. Sampai Rasul mengutus orang sahabat kepada Abdullah bin Ubay untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi sekaligus mengklarifikasi khabar, berita tentang perkataan mereka itu. Tapi ya namanya munafik, suka dusta. Akhirnya sampai di situ si sahabat mengatakan, apa betul kata Kanjeng Nabi kamu ini mengucapkan begini-begini? Oh enggak, saya tidak mengucapkan. Bohong. Sampai akhirnya si sahabat Zaid bin Arqam ini tidak enak sama Kanjeng Nabi, dikira dia bohong. Akhirnya Rasulullah SAW menganggap dusta apa yang diucapkan oleh sahabat Zaid bin Arqam, karena ternyata Abdullah bin Ubay tidak mengakui. Si kepala orang munafik ini tidak mengakui. Akhirnya sampai dimarahi sama pamannya, kamu ini bagaimana berdusta sama Kanjeng Nabi. Maka ketika itu dia sampai bersedih karena dianggap dusta. Hanya sampai turun ayat surat Al-Munafikin itu tadi, membongkar bahwa apa yang dikatakan oleh Zaid bin Arqam itu benar. Bahwa memang mereka mengatakan demikian orang-orang munafikin.
Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Di antara ayatnya yang Allah tulis, sungguh Allah bersaksi bahwa orang munafik itulah yang dusta. Apa yang diucapkan Zaid bin Arqam benar. Hanya dipanggil oleh Kanjeng Nabi Zaid bin Arqam tadi yang sudah dituduh dia bohong, dipanggil sama Kanjeng Nabi, dibacakan secara khusus ayat ini. Maka senanglah Zaid bin Arqam karena Allah membenarkan dia di hadapan Rasulullah SAW. Bagaimana dianggap bohong sama Kanjeng Nabi? Dia sangat kesusahan sekali karena dianggap dia dusta. Itulah orang munafik. Sampai ketika itu hendak diancam oleh Sayyidina Umar bin Khattab pun Rasul tetap mengatakan jangan. Apa kata orang nanti? Muhammad membunuh temannya sendiri, karena orang munafik itu ya sesama Muslim. Orang kenalnya orang luar Madinah itu kenalnya mereka itu Muslim. Masa kalau dibunuh maka mereka akan bilang, oh, Muhammad ini membunuh kawannya, sahabatnya. Maka kebijaksanaan Rasul, maka mereka tidak dibunuh. Tapi di sini diancam, kalau mereka tetap berbuat ulah, ya Muhammad, mereka tetap menyebarkan berita bohong. Ya, orang munafik tidak berhenti dari ulahnya, dari kemunafikannya. Ya, jadi tidak berhenti dalam menampakkan kemunafikan itu sehingga membuat onar di kota Madinah. Maka kami akan memerintahkan kamu ya Muhammad untuk memerangi mereka, dan mereka tidak akan tinggal lama di kota Madinah. Itu ancaman Allah SWT. Sampai nanti di akhir zaman, kota Madinah itu nanti akan bergoncang 3 kali goncangan sebagaimana di Bukhari. Yang mana dengan goncangan itu mereka melontarkan orang-orang yang munafik dari kota Madinah. Karena Madinah itu kata Kanjeng Nabi kalkir. Madinah itu seperti tungku api, yang mana api itu menghilangkan karatnya besi. Maka Madinah pun menghilangkan daripada orang-orang yang memiliki niat buruk. Sampai nanti ketika Dajjal menyerang kota Madinah, dia tidak bisa masuk. Maka dia berdiri di Sabkhah, di satu dataran tinggi yang kadar garamnya tinggi. Di situ kota Madinah. Dari situ dia bangun istana. Dari istana itu dia melihat istana putih yang tidak lain adalah Masjid Nabawi. Dari situ, karena dia tidak bisa masuk di Dajjal. Maka disitulah kota Madinah akan bergoncang 3 kali, melontarkan, melemparkan orang-orang yang munafik tadi di dalam kota Madinah. Ya. Kemudian mal'unina, mereka akan dilaknat. Mereka berada dalam keadaan terlaknat. Ini dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Matrudin, mereka terusir dari rahmat Allah. Makna laknat itu terusir daripada rahmat Allah Ta'ala. Aina mathukifu, di mana saja mereka berada dijumpai. Ya. Ukhidhu wa qutilu taqtila, mereka akan ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Ini perintah Allah. Kalau memang mereka tetap terus begitu, saya akan perintahkan kau ya Muhammad untuk menyerang mereka, dan mereka akan terlaknat. Dan bukan hanya itu, dimanapun mereka akan didapati nanti, kalau memang mereka buat onar, dimanapun mereka didapati, hukumannya adalah mereka akan diambil. Ya. Dan ini jahat sekali. Ada beberapa orang yang memotong ayat-ayat seperti ini, dipotong seenaknya. Ini ayat diambil cuma ukhidu wa qutilu taqtila, aina mathukifu, di mana saja mereka. Ini loh, Islam tuh teroris begini. Di mana saja mereka berada, ambil, bunuh. Apa konteksnya? Ayat semacam ini banyak ayat peperangan dalam Islam. Ya masa orang diperangi diam saja, itu kan orang goblok namanya. Ya kan? Ini diperangi masa ya diam? Ya jelas perintahnya ya perangilah juga, bunuhlah juga. Kalau mereka membunuh ya bunuh. Tapi jahatnya perintah bunuh itu dipotong begitu saja, tidak diambil ayat depannya, sehingga digambarkanlah Islam ini loh. Semua perintahnya, perintah banyak di Quran itu perintah bunuh orang. Ajib. Ya masuk gila apa orang Islam itu? Ya orang Islam memang betul begitu di Quran.
ya kamu termasuk yang nulis itu tidak akan hidup. Kan gitu logikanya. Yang nulis itu bisa nulis, nggak akan terbunuh duluan. Kalau memang seandainya betul perintahnya seperti itu tanpa ada konteks ayat sebelumnya, ini jahat sekali. Dan ini cuma berlaku kepada orang-orang yang tidak ngerti. Makanya itu perlunya ngaji. Supaya Islamnya juga bukan norok buntek. Pas sokor Islam sudah pokoknya Islam. Tidak tahu, cuma norok buntek saja ikut-ikutan. Akibatnya tidak punya ilmu. Nanti kayak, oh ini Quran betul berarti. Ya betul dasmu ini. Ya memang Quran betul, tapi konteksnya kan lihat apa ini ukhidu wakutilu ini kan perintah Nabi dari Allah kepada Nabi. Kalau mereka tetap bersikeras seperti itu, si munafik ini bahkan lebih merajalela lagi dari sekarang, maka hukumannya adalah mereka disuruh untuk diusir. Karena membuat onar stabilitas masyarakat, oh gitu kan. Masyarakat mana yang mau diganggu dengan stabilitasnya? Dengan orang-orang pengacau seperti ini kan tidak mungkin ada masyarakat terus mau diganggu gitu dengan itu hukum masyarakat secara umum. Seandainya saja Islam tidak mengajarkan begitu, ya orang pun manusia pun tidak mau satu komunitas di kota, ini kan kota Madinah, di kota dia, kemudian dia diganggu oleh orang-orang yang berbuat onar, ya kan? Karena hukuman Islam memang tegas. Karena Islam banyak hukuman-hukuman dalam Islam itu memberi efek jerah. Ya, dituduhlah, oh ini mana hak asasi manusia? Ya silakan hak asasi manusia. Seperti hukuman sekarang, mana memperhatikan hak asasi manusia dari korbannya? Kenapa kok si pembunuh itu yang dipikirkan hak asasi manusianya, sedangkan dia ketika membunuh tidak memikirkan hak asasi manusia dari korbannya? Pikir itu yang jernih. Jangan cuma, oh ini hukum Islamnya apa kejam begini begitu. Ajib, ini orang tak beres ya. Orang yang tidak waras, bocor halus. Orang yang bocor halus ya. Memang zaman edan sudah. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Sudah begitu. Hukum Islam dibongkar tentang oh ini jahat, ini terlalu kejam, terlalu begini, ajib kan. Dan terus si pelaku itu kayak perzinahan, pembunuhan dan macam-macam yang kita bisa baca di mana? Koran, di mana media-media massa, di media elektronik. Dan terus mereka itu apakah memikirkan hak asasi manusia korbannya ketika dia melakukan pembunuhan? Ya, orang hak asasinya gugur, ya kan? Hak asasinya tidak diperhatikan karena dia melanggar hak asasi orang lain, kan begitu. Kalau mau pikir yang jernih, ini kan tidak. Hak asasi manusia ini cuma digunakan untuk merusak Islam. Ya, bullshit, omong kosong. Tambah gemes kita, sudah kita lewati saja. Jadi seperti itu. Jadi ayat-ayat seperti ini banyak dipotong-potong. Enak saja dipotong. Ukhidum wa qutilu ini loh. Quran ini. Mereka di mana saja mereka didapati harus diambil, dibunuh. Nah, apa konteksnya tidak dikasih. Ayat sebelumnya tidak sengaja tidak dikasih. Dan konteksnya pun dia tidak paham apa makna konteks ayat itu. Timbang pokoknya untuk menggambarkan bahwa ini Islam ini kejam, ini orang munafik saja di mana-mana. Katanya disuruh bunuh dan macam-macam. Sunnatullah fil ladzina khalu min qablu lan tajid sunnatullahi tabdila. Sebagai sunnatullah. Itu semua sebagai sunnatullah. Ya, sebagai tradisinya Allah, hukum Allah. Fil ladzina khalu min qablu, pada orang-orang yang telah lalu sebelumnya, minal munafikin, dari orang-orang munafik dan orang yang berlaku seperti perbuatan mereka. Walladzina fa'alu mithla fi'li haula, orang yang melakukan mithla fi'li haula, seperti perlakuan orang-orang seperti itu, maka sunnatullahnya akan dihukum seperti apa yang disebut di ayat itu. Dari dulu bukan hanya Islam, bukan hanya umat Rasulullah SAW. Umat terdahulu pun, kalau dicek di kitab-kitab mereka terdahulu pun ada hukuman yang serupa dengan itu. Bagi orang-orang yang mengacau di masyarakat, orang-orang munafikin, bermuka dua dan sebagainya, menjadi troublemaker, membuat masalah di masyarakat, ya, mereka harus dihukum. Kalau tidak, ya stabilitas masyarakat tidak akan terjamin. Masyarakat apapun
Anggap seandainya ayat ini tidak turun, kan logika sehatnya kan begitu. Masa orang berbuat onar di masyarakat dibiarkan, kan tidak mungkin. Ya ancol ya, ancol sana telur habis. Biarkan, sudah biarkan saja. HAM kan alasan hak asasi manusia, biarkan saja. Ya hancur. Qaulu azza wa jalla, yas'alukan nasu 'anis sa'ati qul innama ilmuha indallah wa may yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang kiamat. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat ya Muhammad. Yas'aluka 'anis sa'ah. Allah memberitahukan dengan ayat ini bahwa tidak ada ilmu tentang kiamat baik pada Rasulullah SAW, tidak pula pada Jibril, sehingga meskipun manusia itu bertanya kepada Rasul tentang kiamat itu, karena ilmu kiamat itu tentang yang ada tentang kiamat itu hanya di sisi Allah. Qul, katakanlah ya Muhammad, innama ilmuha inda Rabbi, hanya inda Allah, hanya saja ilmu tentang kiamat, pengetahuan tentang kiamat itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yudrika, dan apa yang membuatmu tahu? Dan tahukah kamu hai Muhammad, la'alla sa'ata takunu qariba, barangkali kiamat itu boleh jadi kiamat itu dekat, sudah dekat waktunya. Seperti di banyak ayat di surah Al-Qamar, inna iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, telah dekat kiamat itu dan terbelah bulan. Di surah Al-Anbiya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum, telah mendekat kepada manusia hisab mereka, wahum fi ghaflatin muridun, sedangkan mereka berada dalam kelalaian daripada hisab itu. Padahal kiamat dekat tapi mereka lalai. Dan salah satu bentuk kelalaiannya itu tadi, bingung cari tanda kiamat. Siap-siapnya enggak, siap-siap kiamat enggak, bingung cari tanda. Dikira itu bukan tanda semua yang dilihat. Dengan wanita yang telanjang berpakaian, tapi telanjang itu tanda, walaupun tanda-tanda kecil. Tanda itu, khamar diminum di mana-mana itu tanda. Terus mau cari tanda macam mana lagi? Masih ribet kalau dia itu, tanda kiamat. Dajjal sekian tahun muncul atau macam-macam, kan judulnya macam cari. Bingung cari tanda. Siap-siapnya enggak. Ini sama juga bohong. Ata amrullah fala tastajilu, juga di firman yang lain surat An-Nahl, telah datang perintah Allah, yakni kiamat itu, jangan kamu tergesa-gesa, kata Allah SWT. Dan banyak lagi ayat-ayat semacam itu di Quran yang menyatakan bahwa kiamat itu dekat, dan beliau sendiri SAW sudah menyatakan dalam hadisnya, bu'ithu ana wa sa'aka hatain, saya diutus beserta kiamat itu seperti dua jari ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Saya diutus dengan kiamat itu seperti dua jari ini. Ini dekat sekali. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Inna Allah la'ana al-kafirin wa adda lahum sa'iran khalidina fiha abada. Ya, jadi fragmen berikutnya itu dari ayat-ayat setelahnya itu menceritakan tentang hari pembalasan, yaitu berupa neraka dan dialog para penghuni neraka itu. Allah ketengahkan dialog-dialog ini dari penghuni neraka kepada kita, supaya kita mengetahui apa yang bakal terjadi dan kita bersiap-siap mengambil pelajaran dari itu. Jangan sampai naudzubillah kita termasuk orang yang disebut di situ, naudzubillah min dzalik, di dialog daripada ahli neraka. Innallaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah itu melaknat orang-orang kafir. Laknat itu adalah menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu laknat. Maka semoga dikatakan innallaha la'anal kafirina, sesungguhnya Allah melaknat orang kafir, wa a'adda lahum sa'ira, dan Allah mempersiapkan bagi mereka neraka sa'ir yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Ini ab'adahum, makna innallaha la'anal kafirin ay ab'adahum min rahmatih.
Allah jauhkan orang-orang kafir itu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan khalidina fiha, kekal di dalam neraka selama-lamanya mereka itu. Khalidina fiha abada, khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalam neraka sa'ir tadi abadan selamanya. La yajiduna waliya wala nasira, dan mereka tidak akan mendapat satu pelindung pun, waliyan wala nasira, tidak pula mereka mendapat seorang penolong. Jadi ketika mereka Allah vonis dan Allah masukkan ke dalam api neraka orang-orang kafir tadi, termasuk orang munafik ini. Dan munafik itu kan kafir dalam hati, walaupun secara lisan dia muslim. Dan kita bahas di Ihya itu, sudah kita bahas di Qawaidul Aqaid di Ihya itu, bahwa orang yang seperti ini imannya cuma berlaku di dunia. Jadi di dunia orang menganggap dia muslim, tapi ketika di akhirat, alhamdulillah, karena di akhirat itu tidak berlaku casing, yang berlaku adalah hakikat. Maka hakikat hati mereka adalah kekafiran. Maka di sini dianggaplah mereka orang-orang kafir di akhirat, sehingga mereka divonis selama-lamanya dalam neraka. Makithina mustamirin, tinggal selama-lamanya. Fala khuruja lahum minha, tidak akan keluar mereka dari neraka. Wala zawalahum anha, dan tidak akan menyingkir mereka dari neraka itu. Waliyadzubillah. Wala yajidu waliyam wala yajiduna waliyan, mereka tidak mendapati ay mughithan, penolong, wala nasira wala mu'inan, tidak pula mereka mendapat penolong yang bisa menyelamatkan mereka dari apa yang mereka rasakan itu berupa azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Pada hari di mana tuqallabu wujuhum, wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, di dalam api, maka mereka berkata, aduh, ya laitana, aduh, seandainya saja kami ata'na Allah, dulu kami taat pada Allah, wa ata'na Rasul, seandainya kami dulu taat kepada Rasul. Sudah terlambat. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita menyesal seperti itu. Sudah terlambat. Aduh, seandainya saja kami taat dulu kepada Allah, taat pada Rasul. Ini diriwayatkan mereka ditarik dalam api neraka, di atas wajah mereka diseret pada neraka. Yang wajah mereka melungkup di atas jahanam, dan mereka dalam keadaan seperti itu. Mereka berangan-angan seandainya saja mereka di dunia dulu termasuk orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul SAW. Yauma ya'addu dhalimu ala yadih. Di ayat yang lain Allah menggambarkan di surah Al-Furqan, pada hari ya'addu dhalimu ala yadih, orang zalim itu menggigit tangannya sendiri, tanda menyesal. Menggigit tangan itu maksudnya dia menyesal. Pada hari di mana menggigit orang zalim itu kepada tangannya, di surah Al-Furqan. Yauma ya'addu dhalimu ala yadih, yaqulu, dia berkata, ya laitani taqattu ma'a rasuli sabila, aduh, seandainya dulu saya mengambil jalan bersama Rasul itu. Aduh, seandainya saya dulu mengambil jalan bersama Rasulullah itu. Jadi ucapan mereka. Ya wailata laitana taqfulan qalila, aduh celaka saya, seandainya kenapa saya dulu tidak mengambil fulan itu sebagai teman saya, orang-orang beriman itu. Tidak saya ambil sebagai teman saya. Laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani. Sungguh orang-orang itu lam attaqid fulan qalila, aduh seandainya saja saya tidak menjadikan teman itu sebagai khalil. Saya tidak menjadikan fulan itu sebagai teman saya. Ini maksudnya orang yang menyesatkan dia. Aduh, coba saya tidak mengambil teman itu, si fulan itu sebagai teman saya. Seandainya saja saya tidak mengambil fulan itu sebagai teman saya. Laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani. Orang si fulan itu telah menyesatkan saya daripada Al-Quran, peringatan Allah. Ba'da idja'ani, setelah datang peringatan Allah kepada saya. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan memang syaitan itu akan menghinakan daripada manusia. Dihinakan, dijerumuskan. Khudul atau khizlan itu lawan daripada taufik. Kalau taufik itu dorongan untuk melakukan ketaatan, kalau khizlan itu kebalikannya, dorongan untuk melakukan naudzubillah, melakukan kemaksiatan. Dan itu memang tabiat syaitan itu adalah khudula, suka menjerumuskan manusia. Itu beberapa banyak ayat-ayat semacam ini, ungkapan-ungkapan penghuni neraka, tanda penyesalan mereka. Di beberapa ayat Allah ketengahkan, qalu rabbana inna ata'na sadatana kubara'ina, dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab.